Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang yang namanya mahram. Mahram adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi. Dan kita sebutkan kemarin ada 18 orang. 18 orang itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama mahram bin nasab. Mahram dengan sebab garis keturunan. Itu ada 7 orang. Ibu, anak perempuan, saudara ibu, saudara ayah, saudara sekandung, sebapa seibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudara perempuan. Jadi totalnya ada 7. Kemudian kelompok yang kedua adalah mahram bir radha'ah, mahram dengan sebab anak susuan. Anak kecil yang kurang dari 2 tahun kita adopsi, lalu anak itu disusui oleh istri kita sebanyak 5 kali susuan. Setiap kali susuan itu mengenyangkan, maka anak itu menjadi anak susuan kita. Kita sebagai ayahnya, ayah susuan, istri kita sebagai ibu susuannya. Kalau kita punya anak, maka saudara sesusu. Anak kita punya cucu, anak kita punya cucu, namanya keponakan sesusu. Kemudian keluarga kita dari pihak ayah, keluarga ibu dari istri kita. Totalnya di situ juga ada 7. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kelompok yang ketiga mahram bil radha'ah, mahram bil musaharah, mahram dengan sebab perkawinan, dengan sebab bebesanan. Itu ada 4 orang. Pertama mertua, mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Yang kedua adalah menantu, ya menantu. Yang ketiga istri ayah. Istri ayah ini ibu tiri kita, ya, asalkan setelah menikah ayah kita melakukan hubungan dengan istri ini, dengan istrinya. Kemudian yang keempat adalah anak janda. Seorang laki-laki menikahi janda. Nah, dia punya anak perempuan. Kalau seandainya seorang laki-laki ini menikah dengan janda, kemudian melakukan hubungan badan, maka antara si laki-laki ini baik duda atau bujangan menjadi mahram kepada anak janda ini. Nah, jadi totalnya 18 orang. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Diharamkan bagi kalian alias akan menjadi mahram buat kita. Menjadi mahram buat kita. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibumu, ibu kandung kita. Itu secara mutlak sudah ibu kandung. Yang kita sebutkan kemarin, kalau anak ibu itu pasti
Kalau anak ayah belum tentu pasti. Ya, kalau anak ibu pasti. Walaupun ibunya ini naudzubillah min dzalik nasallallahu alaihi melakukan hubungan di luar nikah. Lalu dia punya anak laki-laki. Dari hubungan tadi lahir anak laki-laki. Ini menjadi mahram. Ya, karena kalau anak ibu itu pasti. Tapi kalau anak ayah belum pasti. Anak ayah belum pasti. Kalau seandainya umpama ada seorang laki-laki melakukan hubungan badan di luar nikah, hamil perempuan tadi, walaupun si laki-laki ini, istilah orang zaman sekarang, bertanggung jawab lah, menikahi si perempuan tadi, alias ini dalam DNA darah dagingnya. Tapi kalau anak itu, kalau perempuan itu melahirkan, lalu anaknya itu perempuan, maka putus hubungan. Tidak ada mahram bin nasab. Nah, tidak bisa saling mewarisi. Kemudian juga tidak bisa menjadi wali nikah si bapaknya itu, walaupun itu darah dagingnya. Kenapa? Karena itu dilakukan di luar nikah. Nah, jadi istilahnya kalau anak ibu itu pasti, walaupun itu anaknya anak zina, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Tapi kalau anak ayah belum tentu itu anak ayah. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan, nah, saudara kita perempuan, sekandung, sebapak, seayah, sebapak, semama, saudara-saudara perempuan bapak kalian, alias acil kita dari pihak abah, saudara-saudara perempuan ibu kalian, acil juga dari keluarga ibu, ya, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki atau perempuan, keponakan kita yang perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, ya. Kita punya saudara laki-laki, punya adik laki-laki, punya kakak perempuan, dia menikah lalu punya anak. Nah, itu namanya keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan. Ibu-ibu yang menyusu kalian, ya, anak susuan. Ibu-ibu yang menyusu kita, ibu susuan kita. Saudara-saudara sepersusuan, nah, saudara susu. Ibu-ibu istri mertua, nah, ibu-ibu istrimu mertua kita. Anak-anakmu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, alias apa ya, anak janda, dan istri yang telah kamu campuri, ya, anak janda tapi dari istri yang kita telah campuri, alias kita menikah dengan janda, dia punya anak perempuan, kalau kita menikah ibunya lalu kita menyetubuh ibunya, maka kita menjadi mahram dengan anak janda tadi. Tapi dengan cara telah dicampuri. Namun jika kamu belum mencampuri dengan istrimu atau sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa bagimu untuk menikahinya. Yang kita kasus kemarin, ada orang menikah dengan janda, si laki-laki ini nggak tahu, kirain janda ini nggak punya anak, menikah dengan janda, ternyata anak perempuannya lebih cantik, belum dikumpuli ibunya, kemudian diceraikannya ibunya. Lalu dia menikah dengan anak si janda tadi. Dalam hukum Islam boleh-boleh aja, asalkan belum dikumpuli ibunya. Tapi kalau seandainya terjadi di masyarakat seperti itu, ya orang kita nyebutnya ya apa kata dunia, heboh tupang, ya, akan heboh terjadi. Si laki-laki ini ternyata memilih anaknya daripada ibunya. Maka tidak berdosa bagi kalian untuk menikahi anak si janda tadi, dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandungmu, alias menantu kita, dan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, bermadu dengan saudara, dengan dua saudara, itu nggak boleh. Baik.
Nah, itu dalil tentang mahram yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23. Nah, di ayat ini yang kita terakhir tadi, menikahi alias membadu dengan dua saudara, ini hukumnya nggak boleh, kecuali ilama qad salaf, kecuali salah satunya sudah dipisah. Nah, baik dipisah hidup ataupun dipisah mati. Nah, kita dalam kesempatan ini membahas yang orang bermadu dengan dua perempuan. La ilaha illallah. Madu asli itu orang bilang katanya kalau ditaruh dalam kulkas nggak beku. Madu asli itu kalau ada korek api dimasukkan ke dalam madu tadi, kemudian kalau dinyalakan korek tadi tetap nyala. Madu tadi kalau taruh di atas koran-korannya nggak tembus. Macam-macam lah orang bilang itu madu asli begini begitu. Tapi kalau mau tahu madu yang asli, kalau kita laki-laki bawa madu itu ke rumah kita, lalu istri kita marah-marah, itu madu asli itu. Ya, jadi kalau kita bawa istri, bawa madu itu pulang ke rumah, istri kita ngamuk-ngamuk, itu baru madu asli namanya. Madu asli. Baik, menikahi dua perempuan, tapi dua perempuan ini bersaudara. Ada nggak kasus seperti ini? Di Balikpapan kami pernah menemukan ini, tapi wallah alam apakah benar atau tidak, cuman bisik-bisik tetangga saja. Bisik tetangga, ada seorang laki-laki di Balikpapan, dia mempunyai dua orang istri dan dua-duanya adalah kakak adik. Nah ini. Kemudian juga pernah terjadi di Samarinda, ada itu. Nah, ada di media sosial juga beberapa kali ada kasus seperti itu. Bagaimana hukumnya? Hukum menikahi dengan sesama saudara alias sekandung apa namanya ini? Kakak adik. Nah, haram hukumnya alias dosa apabila ada seseorang laki-laki menikahi dua orang perempuan yang perempuan itu ada hubungan mahram. Ada hubungan mahram. Seperti umpama dua bersaudara. Ya, si laki-laki ini menikahi kakaknya dan juga menikahi adiknya, itu haram hukumnya. Atau menikahi seorang perempuan dengan mahram yang 7 orang yang kita sebutkan kemarin. Yang 7 orang itu. Ini perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki. Ternyata dia juga punya punya keponakan. Keponakannya. Jadi si laki-laki ini menikahi si perempuan ini dan juga menikahi keponakan si perempuan ini. Nggak boleh. Atau menikahi yang baru kita sebutkan tadi kasusnya, menikahi mamanya, menikahi anaknya. Janda lawan anak janda dinikahinya dua-duanya. Nah ini haram hukumnya. Ya. Intinya semua yang 7 orang kita sebutkan, ibu, anak perempuan, saudara seperempuan, sekandung, seabah, semama, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, sekandung, seibu, semama, sebapa, semama, keponakan perempuan dari saudari perempuan, sekandung, seabah, semama, saudari-saudari abah, sekandung, sebapa, semama, saudari-saudari ibu, sekandung, sebapa, semama. Yang 7 orang ini tidak boleh dimadu, hukumnya haram. Yang mana yang haram? Pernikahan yang kedua. Pernikahan yang kedua. Kalau seandainya seorang laki-laki menikahi kakaknya, lalu adiknya juga minta dinikahi. Walaupun kakak adik ini ridho dengan ridho, enggak apa-apa, kami kakak adik saja.
kami ridho, enggak ada cemburu-cemburuan. Maka si laki-laki ini menikahi yang pertama itu sah dalam pandangan Islam, tapi menikahi yang kedua hukumnya adalah haram. Kalau dengan catatan dimadu. Illa ma qad salaf, kecuali kalau yang terdahulu ini sudah dicerai. Cerai hidup atau cerai mati. Maka pernikahan yang kedua itu enggak ada masalah. Alias pernikahannya sah. Umpama gini. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Kemudian si perempuan ini meninggal dunia, punya anak dan sebagainya dan seterusnya. Orang kita di orang Banjar khususnya, orang Banjar itu ada beberapa kasus. Tahu ya kalau di tempat lain mungkin ada, tapi kalau orang Banjar sudah menjadi rahasia umum seperti ini. Ketika si laki-laki ini, ketika istrinya meninggal dunia, keluarga si istrinya ini, bapaknya atau mamanya alias mertuanya, itu akan menawarkan lagi kepada si mantunya ini untuk menikahi adik perempuannya. Ya, dengan bermacam-macam alasan lah. Dengan bermacam-macam alasan. Terkadang orang tuanya itu bilang, mertuanya bilang, "Nak, kamu daripada menikah dengan perempuan yang lain, belum tentu kamu tahu karakter perempuan itu. Apalagi anakmu ini sudah dekat dengan adik iparmu ini, dengan adik ipar. Nah, kamu nikahi adik istrimu itu aja nah." Nah, dengan tujuan supaya anaknya ini bisa lebih akrab dengan acilnya, dengan tantenya. Ya, karena sudah kenal kan ya. Nah, tapi tak liatin seperti itu, kasus seperti itu ya ujung-ujungnya harta juga. Supaya hartanya jangan kemana-mana larinya. Apalagi si laki-laki ini punya harta banyak. Ya. Jadi tujuannya supaya harta si si peninggalan suaminya ini itu tidak berpindah kepada perempuan lain. Ya bermacam-macam lah kasusnya seperti itu ya, bermacam-macam. Tapi apakah boleh? Boleh. Ini istilah di orang kita, apa bahasanya? Turun ranjang kah? Ya, turun ranjang. Kalau nikahi adiknya turun ranjang, kalau menikahi kakaknya naik ranjang kah, apa seperti itu. Nah, ada kasus seperti itu hukumnya boleh. Tapi kalau belum bercerai, baik cerai mati ataupun cerai hidup, tidak boleh dinikahi. Saudaranya tadi nggak boleh dinikahinya, alias adik iparnya. Apalagi dinikahi kada, dizinahi, iya. Itu sampai dibikin film itu namanya apa? Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Nah, memang seperti itu. Banyak kasus terjadi itu. Ya, di kalangan masyarakat, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi itu terjadi itu. Bahkan Nabi sudah mewanti-wanti itu. Ipar itu adalah maut. Banyak sekali ada seorang laki-laki menikah begitu dengan perempuan. Kemudian ada iparnya tinggal di rumah dia. Nah, lalu apa? Saking dekatnya ini itu dan bla 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 bla. Nah, naudzubillah min dzalik. Terjadi perzinahan di dalam rumah tangga tadi. Istrinya serba salah, marah dengan suaminya, tapi juga marah dengan adik kandungnya. Nah, itu ipar adalah maut, dan itu memang berbahaya sekali. Ada punya ipar tuh di rumah itu. Makanya kalau kita nih ya dalam rumah tangga punya adik ipar perempuan, aduh, itu ribet sekali, ribet. Kita sebagai laki-laki, sebagai suami ingin mengusir adik ipar kita, mengusir istilahnya ya, bilang supaya jangan di rumah kita tinggal, repot.
Ya, kalau kita biarkan juga repot. Kalau kita nanti bilang pindah ke lain, istri kita nanti bisa marah. Ya, tapi kalau dibiarkan itu berbahaya, ini bukan mahram ini. Bukan mahram, sering bertemu nanti di rumah, ya membuka jilbabnya, terkadang nanti dia mandi apa dengan satu kamar mandi, bla bla. Oh, itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Nah, makanya kalau punya adik ipar, kalau mengerti agama, sebaiknya adik ipar ini tidak tinggal di dalam satu rumah tangga suami istri itu. Sangat berbahaya. Setan itu luar biasa. Setan itu sangat luar biasa. Mengerikan sekali. Banyak sekali kasus-kasus terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau iparnya adalah laki-laki, adik iparnya laki-laki, aman aja, kita malah senang. Kita punya istri, umpama dia punya adik laki-laki, tinggal di rumah kita, tenang-tenang aja kita. Kita berangkat kemana, ada ipar kita yang nungguin istri kita. Aman-aman saja, nggak jadi masalah. Dia mau kemana, ada iparnya, kita tenang. Tenang begitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita punya adik laki-laki, istri kita. Kita berumah tangga, kita punya adik laki-laki. Adik kita ini tinggal dengan istri kita. Bukan mahram juga. Bukan mahram juga. Istri kita dengan adik kita itu bukan mahram. Nah, istri kita dengan adik kita beriparan. Itu banyak terjadi kasus. Banyak sekali terjadi kasus perzinahan di antara ipar-ipar tadi. Istri dengan ipar-iparnya. Nah, itu jadi berhati-hati dalam masalah itu. Jadi kalau kita sebagai laki-laki punya adik, sebaiknya yang kita ambil itu adik perempuan kita. Adik perempuan kita untuk menemani istri kita. Jangan adik laki-laki kita menemani istri kita. Berbahaya sekali, berbahaya. Setan itu luar biasa nakalnya. Ya, otak setan itu luar biasa menggoda kita ini. Mungkin kelihatan saja baik-baik saja. Jangan, ternyata di belakang itu berbahaya sekali, sangat berbahaya. Nah, sampai dipelenkan tuh ya ipar adalah maut. Kenapa? Karena banyak kasus terjadi perzinahan seperti itu. Nah, perlu diketahui zina ini jelas hukumnya haram ya. Dan zina ini hukumnya dosa besar. Dan zina ini ada 5 tingkatan dosanya. Ya, mungkin kita pernah bahas di sini. Ada 5 tingkatan dosa itu. Dosa dari zina ini. Semakin ke atas semakin besar. Nah, tingkatan yang pertama adalah orang yang berzina dengan pelacur. Kalau dia perempuan berzina dengan gigolo. Dibayar perempuan itu. Datang ke pelacuran, kalau ke lokalisasi si laki-laki ini bayar perempuan tadi. Nah, ini zina dosa besar, tapi urutan yang rendah ini. Seorang perempuan umpama dia mencari laki-laki, dia sewa laki-laki itu ya, bahasa orang zaman sekarang cari berondong apa istilahnya itu. Dia bayar tuh berondong tadi, dikasih HP, dikasih uang ini itu, karena perempuan ini kaya dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Ini dosa zina dengan cara membayar. Besar dosanya, tapi urutannya masih urutan yang di bawah urutan pertama. Yang kedua, orang berzina dengan suka sama suka. Ini lebih parah daripada zina yang bayar tadi. Ada orang pacaran begitu ya. Ada orang pacaran lalu dia berzina, suka dengan suka. Suka sama suka. Nah, baik dia pacaran sama bujang atau dia pacaran dengan dengan duda atau dengan janda, dengan teman kantornya, bla 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 dan sebagainya. Dosa zina yang dilakukan suka dengan suka ini lebih besar daripada orang yang berzina dengan cara membayar. Makanya ada istilah seorang pelacur itu lebih bernilai daripada orang yang berzina suka dengan suka. Ya, kenapa? Karena dosa yang berzina dengan cara bayar itu lebih rendah daripada orang yang berzina suka, dengan pacarnya, dengan kekasihnya dan sebagainya dan seterusnya. Nih. 2. Naik ke ketiga, dosa zina itu lebih besar lagi apabila dilakukan dengan tetangga. Dengan tetangga. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi afiyah.
Tetangga itu yang mana tetangga itu? Ada ulama yang mengatakan tetangga kita itu adalah tetangga yang ke timur, ke barat, utara, selatan atau sekeliling rumah kita yang jaraknya itu 40 rumah. Umpama di masjid ini, nih, umpama rumah kita masjid ini, ke depan 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah, ke belakang 40 rumah. Nah, itu semuanya tetangga kita. Ada yang mengatakan demikian, orang yang berzina dengan tetangga itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan suka sama suka yang bukan tetangga. Lebih besar daripada orang yang berzina dengan seorang pelacur atau dengan gigolo. Nah, ini terjadi banyak sekali yang orang berzina dengan tetangganya, apalagi hidup di apartemen. Waduh, repot sudah di apartemen, di kos-kosan, selesai sudah itu, ngeri sudah. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah. Ngeri zaman sekarang ini sangat mengerikan zina itu. Mudah-mudahan kita terhindar ya, istri kita, anak kita, keluarga kita terhindar dari penyakit zina ini. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah. Nah, ada seseorang ya, dia kerja, saya tidak sebutkanlah kerjanya di mana, nanti tidak enak dengan pekerjaan dia. Intinya dia bekerja dalam salah satu perusahaan lah. Nah, perusahaan ini perusahaan besar. Kemudian perusahaan ini karena besar begitu ya, perusahaan ini membuat apartemen. Bukan lagi mes, kalau mes kan biasa itu, ini apartemen. Berapa tingkat begitu. Lalu dia bilang sama saya, Pak, saya bilang, Pak, nanti tinggal di apartemen ya? Iya, katanya. Tapi terus terang saya nggak mau tinggal di apartemen. Kalau seandainya bisa bukan di apartemen, saya lebih baik tinggal bukan di apartemen. Loh, kenapa? Ngeri, Pak, di apartemen itu. Di apartemen itu sangat mengerikan. Loh, ngeri apanya, kata saya? Fasilitas lengkap, semuanya lengkap. Ya tadi, mengerikan bukan itunya. Mengerikan kalau seandainya terjadi perzinahan dengan tetangga. Ya, ngeri. Sekarang satu lift terus-terusan ketemu di lift, satu gang apa tuh, mengerikan sekali, sangat mengerikan perzinahan itu. Nah, jadi kalau ada orang berzina dengan tetangga, ini lebih besar dosanya daripada berzina suka dengan suka, lebih besar dosanya berzina dengan seorang pelacur. 3. Naik level yang keempat, lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Apa itu? Berzina dengan keluarga sendiri. Berzina dengan keluarga, termasuk ipar itu. Apalagi berzina dengan darah daging sendiri, dengan ibu kandungnya, dengan saudarinya sendiri, dengan keponakannya. Ini haus sudah manusia sudah. Ada yang terjadi seperti itu, mengerikan. Dan ini terjadi bukan hanya zaman sekarang, mulai zaman dulu sudah ada. Wallahu alam, dalam cerita walaupun masih simpang siur ini, siapakah perempuan itu? Di zaman Nabi Zakaria nih ya, itu ada seorang raja. Dia punya, ada yang mengatakan anaknya, anak perempuannya, ada yang mengatakan keponakannya, ada yang mengatakan saudarinya. Intinya masih mahramnya, mahramnya dia. Nah, si raja ini ingin menikahi perempuan itu, dan perempuan ini darah dagingnya masih ada sangkutan pak maut dengan nasab, dan cantik sekali perempuan ini. Si raja ini memikir daripada diambil orang lain, lebih baik saya, kata raja, ngambilnya. Namanya raja, terserah dia. Lalu dia datang kepada Nabi Zakaria untuk Nabi Yahya dulu, anaknya dulu, minta fatwa supaya dibolehkan menikah dengan mahramnya dia. Anda boleh katanya. Naik ke Nabi Zakaria. Nah, tambah lagi abahnya mengatakan tidak boleh. Tidak ada menikah dengan keluarga sendiri. Menikah, ada yang mengatakan itu adiknya, adik kandungnya, ada yang mengatakan saudarinya, ada yang mengatakan keponakannya. Yang penting masih mahram bin nasab. Tidak boleh ada pernikahan seperti itu, dilarang. Lalu apa yang terjadi? Maka si raja ini pun marah. Dikejarlah Nabi Zakaria, ingin dibunuh. Nah, jadi mulai zaman dulu memang ada pembunuhan. Ya, paling banyak bangsa yang membunuh nabinya itu adalah Bani Israel.
Itu memang paling lucu tuh, memang mulai zaman dulu suka pembunuh. Nabi Zakaria pun mau dibunuhnya. Nabi Zakaria tahu diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk berangkat, pergi. Berangkatlah Nabi Zakaria, pergi ke hutan begitu, sampai dikejar sama tentara-tentara si raja ini untuk dibunuh supaya apa namanya ini? Supaya bisa melegalkan pernikahan dengan nasab tadi. Masuklah Nabi Zakaria dalam satu pohon. Ya, satu pohon, masuk dalam situ, mukjizat Nabi Zakaria, masuk dalam pohon tadi. Tibalah tentara raja, kemudian bingung mencari ini. Mana ini Nabi Zakaria ini? Mana ini? Lalu bunyilah cecak, cak cak cak, kata cecak nih. Si cecak, wah kata si tentara raja, ini berarti dalam pohon ini. Maka ditebanglah pohon tadi, digergaji, ternyata apa? Nabi Zakaria dalamnya, dan mati juga Nabi Zakaria. Makanya cecak itu sunnah untuk dibunuh, karena cecak ini provokator. Dan para ahli banyak mengatakan rumah nih ya, kalau banyak dihinggapi cicak itu berarti rumah itu ada aura negatif. Bahkan bisa ada media sihir. Jadi salah satu alat media sihir itu adalah cicak. Nah, jadi kalau banyak cicak berarti rumah itu ada sihirnya, ada terkena sihir, ada guna-guna. Maka kalau ada cicak, bunuh cicak itu, sunnah untuk dibunuh. Karena cicak ini pernah bikin 3 kali provokator itu. Ya, yang pertama yang kita sebutkan Nabi Zakaria, yang kedua sebelumnya adalah Nabi Ibrahim ketika dibakar, cicak juga nih fu untuk membesarkan api tadi. Ini provokator nih si cicak tadi nih. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan ketika Nabi masuk di Jabal Thur di Mekah. Waktu beliau mau berhijrah di Jabal Thur dulu. Nah, datanglah orang-orang Quraisy. Kata orang Quraisy, kata pelacaknya, ini jejaknya Nabi Muhammad sampai di sini saja. Nggak mungkin masuk ke dalam gua. Karena kalau masuk ke dalam gua, maka sarang burung merpati akan hancur. Telurnya burung merpati akan pecah, dan sarang laba-laba akan hancur. Nggak mungkin masuk ke dalam. Ini antara dua, naik ke langit seperti Nabi Isa diangkat, atau masuk ke dalam bumi. Masuk ke pohon, tidak ada pohon di situ. Lalu cicak bumi cak 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 katanya. Berarti Nabi Muhammad tuh ada di dalam tuh, cicak berbunyi. Yang lain nggak mungkin, katanya nggak mungkin. Nah itu cicak tuh. Untung aja ada sarang laba-laba dengan burung merpati tadi. Para ahli sejarah mengatakan kalau seandainya orang ahli Quraisy itu, jangankan masuk, mereka menundukkan saja kepala mereka, menunduk begini, ngelihat ke dalam, niscaya mereka akan melihat Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah di dalam tadi. Tapi karena Allah tutup mata batinnya, selesai, tidak bisa ngelihat. Tapi cicak itu bikin kacau tadi itu. Cicak bikin kacau. Baik, jadi zina yang keempat yang besar adalah orang berzina dengan apa namanya? Keluarga sendiri. Termasuk ipar tadi. Termasuk ipar. Jadi mengerikan sekali. Kemudian dosa yang terakhir, zina yang paling besar. Dosa zina yang paling besar adalah seseorang yang berzina dengan istri mujahid, istri pejuang. Kalau zaman dulu kan ada namanya pejuang sabilillah. Kalau zaman sekarang bahasa kitanya tentara lah. Tentara. Ditugaskan untuk jaga perbatasan, ditugaskan untuk jaga di sini, di situ. Suaminya bekerja, suaminya menjaga negara. Lalu ada orang yang berzina dengan istrinya tadi itu. Wah, ini luar biasa sekali dosanya. Luar biasa dosanya. Kenapa? Suaminya membela agama, lalu ada orang berzina dengan istri para mujahid ini. Itu dosanya besar sekali. Nah, yang paling besar, maksudnya yang urutan yang paling besar tadi dari tetangga, berzina dengan tetangga, naik tadi ke berzina dengan keluarga, kemudian dengan istri mujahid. Bahkan ada riwayat dikatakan apabila ada seseorang yang berzina dengan tetangganya sendiri, dan suami dari perempuan ini mengetahui, tentulah dia tidak terima, pasti nggak terima. Mau diceraikan, mau DPT terserah nanti.
Tetapi seorang laki-laki yang berzina dengan istri tetangganya di akhirat nanti, suami si perempuan ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pahala dari laki-laki yang menzinai istrinya tadi. Kata Allah, terserah kamu mau berapa, ambil dari laki-laki tetanggamu ini. Nah, pertanyaannya, kira-kira ada nggak disisakan pahala dari seorang laki-laki yang menzinai istri tetangganya itu? Allah sudah ambil pahalanya. Nah, pahalanya ambil, angkut semuanya. Kalau tetangga itu pernah berhaji, pernah berumrah berulang kali, ini itu bla 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 macam-macam nih. Lalu dia berzina dengan istri tetangganya, suami istri tetangganya ini akan disuruh oleh Allah, angkut, ambil pahala semuanya itu. Kira-kira ada nggak disisain? Nggak ada, habis semua pahala dari orang yang berzina dengan tetangganya tadi. Nggak cukup pahala, dosanya si laki-laki ini dilimpah, dosa tetangganya ini, dosa suami istrinya, suami tetangganya ini akan dilimpahkan kepada laki-laki yang telah berzina dengan istrinya tadi. Habis. Nah, jadi mengerikan tuh orang berzina tadi. Nah, levelnya sangat mengerikan. Nah, salah satu yang paling berbahaya juga adalah kalau berzina dengan ipar. Makanya dalam Islam tidak boleh menikahi dengan bermadu dengan saudara kandung si istri tadi, kecuali sudah meninggal dunia atau istri pertama diceraikannya, boleh menikahi adiknya si perempuan tadi, keponakannya si perempuan tadi, acilnya, terserah boleh. Tapi kalau bermadu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Baik para jemaah, mungkin seperti itu dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.